Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajma'in, amma ba'd. Fadkallahu ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Shadaqallahul azim. Pemirsa NU Online Jakarta yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita telah bertemu kembali dengan bulan Ramadan, bulan yang diturunkan Al-Quran, bulan yang betul-betul menjadi bulan pilihan karena Allah menurunkan wahyu di bulan ini sebagai guidance, sebagai petunjuk bagi umat manusia. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di bulan Ramadan itulah Allah menurunkan Al-Quran, di mana fungsi Quran itu sebagai hudal linnas, petunjuk bagi seluruh manusia, dan wa bayyinatin minal huda wal furqan sebagai penjelas daripada petunjuk itu. Karena itu ma'asyiral muslimin, kalau itu bagian daripada misi diturunkannya Al-Quran di bulan Ramadan, maka harusnya kita sebagai seorang muslim menjadikan Quran itu sebagai way of life dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukan hanya di bulan Ramadan saja, walaupun betul diturunkannya di bulan Ramadan, tapi guidance itu bukan untuk di bulan Ramadan saja. Karena ketika Nabi SAW melakukan haji wada, beliau berkata, taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadilu abada, kitabullah wa sunnah rasuli. Aku tinggalkan kepada kalian dua pusaka, kalau kalian berpegang teguh kepada dua pusaka itu, niscaya kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Kalian tidak tertinggal oleh umat lain. Kalian akan betul menjadi orang-orang yang disebut kuntum khaira ummah. Karena itu maksudnya wajib bagi kita untuk melakukan kewajiban-kewajiban kepada Al-Quran. Wajibuna nahwal Quran. Yang pertama adalah bagaimana kita selalu membacanya. Membaca Al-Quran diperintahkan Nabi SAW. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah oleh kalian Al-Quran, karena sesungguhnya Quran itu besok akan memberikan syafaat bagi bawah. Maka tidak ada kata lain untuk selalu menjadikan Quran sebagai bacaan kita sehari-hari. Wabil khusus di bulan Ramadan ini, maka setiap anggota rumah kita, anak kita, istri kita, keluarga kita, suami dan sebagainya, jangan sampai nggak punya Quran dan nggak punya target untuk baca Al-Quran. Yang kedua adalah tadaburuhu, mentadaburi Al-Quran. Jangan cuma sekedar membaca secara Arabnya saja, tapi juga kita perlu memahami isinya. Sekarang tafsir-tafsir sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Maka mestinya anak-anak kita, bahkan diri kita, mulai membaca Al-Quran sekaligus membaca tafsirnya, agar kita paham betul apa maksud Allah menurunkan wahyu kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Sehingga mudah-mudahan apa yang disebut dengan takwa, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, dan itu bisa kita wujudkan dengan menjalankan perintahnya di dalam Al-Quran dan larangannya di dalam Al-Quran. Walaupun tidak hanya di Quran dan Sunnah saja, ya, larangan dan perintah Allah itu bukan hanya dalam Quran saja, maksud saya, tapi juga dalam hadis juga ada perintah dan larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah menghafalnya. Kita berusaha menghafalnya walaupun cuma sedikit, terus kita mau menghafalnya. Dan yang terakhir adalah menempatkan Quran pada posisi yang sebenarnya. Kenapa? Karena ini pernah dinubuahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW mengadukan kepada Allah dalam firman-Nya. Allah berfirman, wa qala rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Rasul sampai berkata kepada Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya umatku akan menjadikan Al-Quran sesuatu yang dimasa bodohkan, sesuatu yang dicuekkan, sesuatu yang ditaacukan. Dan hari ini terbukti banyak orang yang nggak mau baca Quran, banyak orang yang nggak terus memahami Quran, apalagi mengamalkannya. Ya Allah, maka kita berlindung pada Allah, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang disebut mahjura. Maka ma'asyiral muslimin, para pemirsa NU Online Jakarta yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersama-sama menjalankan kewajiban kita sebagai muslim kepada Al-Quran. Yang pertama tadi adalah membacanya, yang kedua memahaminya, yang ketiga tentu saja mengamalkannya, dan yang keempat bagaimana kita mendakwahkan Quran itu agar sampai kepada seluruh manusia di muka bumi ini. Mudah-mudahan dengan begitu kita termasuk orang-orang yang dekat dengan Quran yang kelak akan memberikan syafaat kepada kita. Kurang lebih maaf, aku lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.